Untungnya, Qin Yichen tidak melakukan ini. Tetapi dia tidak terburu-buru untuk melepaskannya. Juga, setelah Anda masuk, kekuatan semua pihak harus menyebar dan menjelajah, bukan? Anda memilih arah ini dan saya menabraknya. Pasti saya tahu. Sekarang gambarkan aku arah semua kekuatan. Mulai dari pintu masuk. Bukankah aku perlu mengajarimu? Pria di Qingpao mengangguk berulang kali. Segera mengeluarkan pena dan kertas. Dan dengan cepat memberi Qin Yichen jawaban yang memuaskan. Ya, tidak buruk. Qin Yichen melihat peta sederhana dan pergerakan pasukan. Lalu menatap pria di Qingpao. Diperkirakan pihak lain tidak berani mengadu domba dirinya sendiri sebelum tersenyum. Yang membuatnya sedikit lega adalah semakin banyak arah yang dipilih oleh para pihak. Semakin dalam mereka menjelajah. Semakin jauh mereka dari arah tersebut. Selama tidak ada variabel seperti distorsi ruang di Guts Festive. Dalam waktu singkat. Seharusnya tidak kena. Tuan Muda Qin, bisakah saya pergi sekarang? Mendongak. Pria di Qingpao menunjukkan wajahnya yang menawan. Tetapi Qin Yichen menggosok dagunya dan berkata dengan penuh minat. Ada satu hal lagi. Aku akan melepaskanmu setelah aku selesai. Lonceng yang baru saja kamu buat itu bagus untuk aku tonton. Begitu kata ini keluar, pria di sudut mulut Qingpao berkedut, sayang sekali. Ya, Qin Yichen meraihnya. Pikiran apa yang dimiliki orang-orang ini ketika dia tidak tahu? Bahkan jika Anda ingin membunuhnya untuk memenangkan harta, dia telah menyelamatkan lawan sekali ketika berhadapan dengan emas dewa. Baiklah cukup. Meskipun niat asli Qin Yichen adalah untuk menjinakkan emas ilahigu, adalah mungkin untuk menunggu sampai emas ilahigu membunuh mereka sebelum menembak. Bagaimanapun, orang-orang ini hampir tidak berdaya. Jika mereka tidak takut dia akan mati, mereka tidak akan mampu menekan emas ilahigu, karena takut mendapat untung dari kemalangan seseorang. Tentu saja, pihak lain juga bermaksud melindungi dirinya sendiri. Qin Yichen dapat memahami, bahkan mentolerir, jika tidak, emas ilahigu tidak akan hanya melayang di sekelilingnya. Namun, biarkan dia melewati orang-orang ini, tetapi sebuah pelajaran diperlukan. Dan ini adalah harga dari niat membunuh yang sebelumnya melawannya. Namun, pria di Qingpao itu tersenyum pahit. Lonceng perunggu adalah benda suci. Ini terlalu mahal, bukan? Tuan Muda Qin, Anda melihat mulut saya digigit dan kekuatan yang luar biasa sangat berkurang. Qin Yichen mengangkat alisnya. Tawar-menawar, kan? Tidak, pria di Qingpao itu melambaikan tangannya berulang kali, tetapi masih merasa sangat sakit. Namun, situasinya lebih baik daripada yang lain. Emas ilahi ada di tangan orang lain. Aku benar-benar ingin bunuh diri. Saya tidak berpikir saya harus menunggu sampai sekarang. Tidak rugi menggunakan benda suci untuk nyawa ketiga orang mereka. Pria Qingpao hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini, dan dia putus asa. Mendobrak reruntuhan Chongmen, saya tidak menangkap apapun, tetapi mati banyak teman, tetapi juga membayar objek dividen. Saya tahu ini, dan dia tidak berani masuk. Selama Tuan Muda Qin berjanji bahwa Anda bisa membiarkan saya menunggu, bel kuno itu, semua minta maaf kepada Tuan Muda Qin. Pria di Qingpao melengkungkan tinjunya dan mengeluarkan lonceng perunggu. Kesenjangan itu cukup terlihat, tetapi Ziyun mencibir dan menggosok tinjunya. Apakah layak bosku untuk kembali pada kata-kata seseorang? Hei, aku melihat pasanganmu pedangnya juga cukup bagus. Pria di Qingpao membujuknya pada saat itu. Tuan Muda Qin, tolong selamatkan saya beberapa hal yang menyelamatkan jiwa. Qin Yichen memberi isyarat dan tahu bahwa itu hampir sampai, dan segera melambai. Oke, kamu bisa pergi. Pria di Qingpao hanya ingin pergi, tetapi berteriak dengan suara rendah dari belakangnya. Singkirkan tulang saudara-saudara ini. Atau kamu akan memberi makan serangga monster ini. Pria di Qingpao gemetar. Punggungnya berbalik memberi hormat. Tuan Muda Qin, terima kasih banyak. Menyaksikan tiga orang melewati perburuan yang sulit di depan dua roh iblis. Qin Yichen hanya terkekeh. Tetapi melihat teratai merah melayang keluar. Ujung jari berkedut emas ilahigu. Wajah cantik penuh dengan kebanggaan seperti kekayaan. Nak, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Saya bahkan tidak berpikir bahwa peninggalan Chongmen ini menyembunyikan emas ilahi. Qin Yichen acuh tak acuh tersenyum. Memang benar membuat perbedaan besar dengan Ziyun. Tapi ini adalah mantra yang mengancam nyawa. Metode perlindungan penyelamat hidup Ziyun. Misteri pemecahan Tao Honglian. Dan kekuatan roh dan tingweinya. Bahkan jika mereka hilang, garis ini mungkin harus ditanam. Mereka semua hidup dan mati bersama. Secara alami, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Honglian mengotak-atik emas ilahigu. Dan tertawa. Nak, betapa kuatnya benda ini. Kamu pasti sudah melihatnya, jika kamu dipuja. Tahukah kamu, aku khawatir aku bisa menyatukan pembangkit tenaga gatre alam. Qin Yichen tahu bahwa Honglian tidak melebih-lebihkan. Emas ilahi ini sangat berharga, jadi dia berusaha untuk tidak membiarkan masalah ini dipublikasikan. Senior, apa yang terjadi dengan sisipan dengan cahaya kemasan ini? Honglian mendengar ini, menjelaskan, ini adalah kekuatan magis yang lahir dari emas ilahi Si. Dan itu juga salah satu dari sedikit cara
Cahaya kemasan mekar adalah ledakan energi di dalam tubuhnya. Dengan kekuatanmu, mereka hampir membutakan mata mereka. Kepala mereka robek. Alih-alih Golden Immortal biasa, saya khawatir tersapu oleh cahaya kemasan adalah kerangka itu tidak ada. Qin Yichen mendengar ini cerah. Golden Immortal tidak perlu menggigit emas ilahi untuk menembak. Tetapi itu dapat berdampak besar pada musuh yang kuat. Bahkan jika efek pembunuhan tidak dapat dicapai. Bahkan setelah dipengaruhi oleh cahaya kemasan, apakah mungkin untuk menahan pembunuhan Gu emas ilahi? Pada saat ini, Hong Lian berkata lagi, dalam hal energi, beritahu anak Anda bahwa emas ilahi Gu, pencernaan yang luar biasa, dapat memakan 10.000 hal. Tetapi favorit, dan manfaat terbesarnya, adalah emas. Benda emas, itu hanya sebuah nama. Tepatnya, itu adalah prajurit dan armor abadi, serta berbagai harta karun. Tentu saja, ada juga benda-benda suci, kristal perimetalografi juga dimungkinkan. Tetapi tentu saja tidak ada efek yang signifikan. Qin Yichen memandangi emas ilahi Gu. Diam-diam mengira orang ini agak pilih-pilih makanan. Tetapi Hong Lian tampak licik. Jam tua yang baru saja Anda ambil tidak buruk. Sebaiknya Anda memberinya makan. Beri makan. Qin Yichen menarik napas dingin. Lalu menatap Hong Lian dengan tatapan kesal. Jam tua yang dia ambil tidak mau memberi makan emas ilahi Gu. Meski ada celah, kekuatan benda suci itu tidak putus. Melihat emas ilahi Gu lagi, kargo ini hampir membunuh saudara mereka. Dan jinak tidak apa-apa. Ingin dia memberi makan objek ilahi? Ketika Hong Lian melihat ini, dia mengatupkan giginya. Apa yang anakmu lakukan? Mengapa saya tidak mengatakannya sekarang? Jika Anda benar-benar dapat memberi makan emas ilahi Gu tumbuh hingga ukuran pukulan, maka hadapi pembangkit tenaga God Realm, bisa juga memakan Tuhan sebagai rami seperti hari ini. Qin Yichen menghirup udara dingin. Meskipun dia tahu Hong Lian tidak harus mengadu dia, tetapi pemandangan yang begitu menakutkan, dia masih tidak bisa membayangkannya sekarang. Tapi Qin Yichen sudah penasaran, berapa banyak objek individu kelas abadi yang bisa saya beri makan? Ziyun menggosok dagunya yang putih dan mengerang sejenak. Yah, aku tidak terlalu jelas. Kurasa aku harus sering datang. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, lalu menatap Hong Lian dengan lampu pompa yang kesal, membuat yang terakhir sedikit tidak senang. Nak, apa yang kamu lihat? Jangan terlalu murah dan laris manis. Tidak apa-apa, aku tiba-tiba merasa ada jurang maut lain di sampingku.